Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang MSCI, di mana pada pengumuman yang lalu itu ada 6 saham yang dikeluarkan dari MSCI Standard. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti konten saya, dulu sudah pernah saya bahas tentang Alfamart dan si Cuan. Kemudian ada brand DSSA yang sudah pasti keluar karena HSC. Tapi di luar dugaan ada Aman sama TPIA. Nah, Aman sama TPIA ini di prediksi saya sebelumnya saya tidak sebutkan. Nah, tapi saya penasaran kok bisa dua saham ini keluar gitu. Nah, di konten ini saya mau membahas kenapa dua saham ini dikeluarkan dari MSCI Standard. Nah, em, kalau biasanya untuk MSCI dia kan ada berbagai macam ukuran ya. Mulai dari extreme return, likuiditas, baru-baru ini kan goto gara-gara likuiditas. Nah, yang paling sering itu adalah karena market size. Market size itu artinya dia punya full market caps sama free float market caps. Full market caps itu artinya harga saham kali total lembar saham. Free float market caps itu artinya harga saham kali total lembar saham dikali persentase free float. Cuma kalau si siapa si MSCI dia pakai FIF, Foreign Inclusion Factor. Jadi free float yang disesuaikan dengan aspek yang bisa dia beli. Jadi kadang-kadang dia bisa kurangi secara manual seperti itu. Nah, eh, kalau MSCI itu kan dia tidak menyebutkan tanggal pastinya. Dia mau pakai data tanggal berapa. Dia cuma bilang any of last 10 business day. Jadi dia pakai 10 hari kerja terakhir dari sejak akhir bulan April. Nah, 10 hari kerja terakhir kalau saya pakai apa namanya fungsi stock history di Excel ya, saya dibantu sebagai berikut. Jadi dari tanggal 30 April, kalau mundur 10 hari itu 17 April. Harga aman kan pernah 5550, pernah juga 5100. Ini total lembarnya. Ini adalah free float public. Public itu artinya yang ada di publikasi perusahaan dan juga ada di IHSG. Jadi IHSG itu pakai ini sebagai dasar perhitungan IHSG. Nah, 18,69%. Jadi kalau harga dikali total lembar dapat full market cap 402T. 402T dikali 18% dapat free float market cap 75T. Nah, kemudian ini TPIA. TPIA itu harganya juga bervariasi ya. 62, kemudian 5.300. Free floatnya 10,66%. Full market capnya 536 sampai dengan 57. Nah, kalau mengikuti kan yang konten yang lalu ya, untuk MSCI di bulan Mei ini, full market capsnya itu sekitar, kalau saya nggak salah, 65T untuk full. Kalau free float tuh 32,5. Jadi baik mau full maupun dengan free float, keduanya memenuhi. So, kalau dia dikeluarkan, rasanya bukan karena size seperti itu. Nah, tapi ketika saya telusurin lebih jauh, grupnya Pak PP ini kan dapat perhatian nih. Jangan-jangan data 1%-nya dilihat. Kemudian Aman, Aman ini kan juga saham yang fenomenal. Grup Salim, eh, mungkin juga saham 1% dilihat juga begitu. Nah, jadi saya lihat di sini, kan Aman ini kan 18,69. Nah, kalau saya lihat data 1%-nya Bapak Ibu, itu adalah 88,86, di mana itu cuma dua pihak nih, corporate sama private equity. Dua kategori yang si MSCI dan FTSE sudah sebutkan. Kalau kami jadi Global Index Provider, ini dua kategori yang kami sudah pasti keluarkan dari perhitungan free float. Jadi kalau misalnya 100% kurang 88,86 itu 11,14. 11,14 mengikuti ketentuan pembulatan di MSCI itu 11%. Nah, sementara data publiknya 18,69 atau kalau dibulatkan mungkin jadi eh, 18,5%. Nah, sehingga ada perbedaan nih antara 18% dengan 11%. 18,5 sama 11. Nah, kalau misalnya eh, saya gunakan perhitungan 11%, itu adalah 400 dan 44 seperti ini. Masih di atas 32,5T sih. Jadi sebetulnya apa yang buat dia keluar begitu. Nah, jadi untuk saham,
yang free floatnya di bawah 15%, itu ada ketentuan tambahan lagi dari MSCI. Jadi kalau saham yang free floatnya di bawah 15, itu kalau masuk MSCI standar, itu cut off-nya harus 1,8 kali. Jadi kalau misalnya 32,5 T, itu kalau dia di bawah 15%, maka hitungannya menjadi 32,5 kali 1,8. Ya, kalau kali 2 berarti kan jadi hampir 65 T. Ya, mungkin sekitar jadi 60 atau 50 sekian T lah gitu. Nah, dengan menggunakan kriteria itu, dalam 10 hari kerja terakhir, fullnya masih memenuhi, tapi free floatnya merah semua, artinya tidak memenuhi. Nah, jadi dugaan saya, dia kena di dua pasal untuk aman. Dia punya free float menurut MSCI di bawah 15%, sehingga dia memberlakukan kriteria tambahan 1,8. Nah, bagaimana dengan TPIA gitu ya? Nah, TPIA ini kalau data 1% yang saya buka adalah 90,85, di mana ada bank. Bank ini kuat dugaan adalah memberikan kredit kepada TPIA. Jadi ini dipegang jaminan, sehingga ini nggak dihitung. Corporate nggak dihitung, individual Pak Prayogo ya sudah pasti nggak dihitung. Kemudian dua ini ada kata PT sama limited. PT sama limited ini kan juga harusnya kategori PT. Nah, sehingga kalau 100% kurang 90,85 itu 9,15. 9,15 jadi 9%. Lebih kecil daripada data pabrik yang 10,6 atau kalau digunakan tuh 10,5%. Nah, dengan menggunakan 9%, 9% karena dia ini ya 9,15 ya, pembulatan keterdekat setengah persen, itu seperti ini ya. Sama juga ini kan masih di atas 32,5. Tapi karena di bawah 15%, maka dia memberlakukan apa namanya 1,8 kali. Tapi kok dulu bisa masuk, Pak? Kan dari dulu juga pabriknya juga cuma sekitaran 10%. Bisa jadi dulu itu harga sahamnya jauh lebih tinggi daripada sekarang. Kalau TPIA saya cek harga harga di eh, apa, periode sebelumnya ya. Dikatakan ya, kalau misalnya saya tarik grafik 3 tahun yang lalu, harga TPIA itu bahkan sempat di 10 ribuan. Sementara di sini harganya cuma 5-6 ribu. Nah, jadi pada saat harganya di atas 10 ribu, ya dia memenuhi walaupun 1,8 kali. Lagian kan angka cut off daripada MSCI itu direview setiap 3 bulan. Jadi angkanya tidak tidak sama. Kalau cut off 1 tahun lalu sama cut off sekarang itu sudah nggak sama. Belum lagi kurs dolar. Nah, jadi kalau si Aman sama TPIA, mereka kenanya itu di free float market caps karena mempertimbangkan data 1% dan ketentuan 1,8 kali. Nah, jadi itulah yang menyebabkan, atau perkiraan saya ya, yang menyebabkan kedua saham ini diturunkan atau dikeluarkan daripada MSCI standar. Kenapa nggak masuk small cap, Pak? Ya kalau gini kegedean, nggak masuk small cap. Jadi terlalu besar dia punya angka. Nah, penyesuaian terhadap portofolio itu biasanya dilakukan hingga H-1. Kalau dia punya likuiditas cukup, jualnya pas H-1. Kalau dia punya likuiditas nggak cukup, boleh cicil dari beberapa hari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat penjualan baik TPIA maupun Aman sudah dicicil, dan hari terakhirnya itu cukup besar. Yang kemarin kita alami tanggal 29 kan, tanggal transaksi bursa bahkan mencapai 50 triliun gitu. Nah, eh, kalau misalnya tidak ada transaksi besar pada akhir bulan Mei seperti kemarin, dugaan saya penjualannya masih bisa lanjut sampai dengan awal Juni. Tapi karena sudah ada penjualan begitu besar di akhir bulan dan sudah dicicil, maka menurut saya sih harusnya sudah selesai di akhir bulan Mei lalu. Nah, dengan dikeluarkan begitu banyak saham Indonesia dari MSCI MSCI Standard, maka bobot Indo itu mungkin nanti setelah rebalancing bahkan bisa kurang dari setengah persen, mungkin mungkin juga 0,4 atau 0,3. Jadi dengan bobot yang demikian kecil, ya kasarannya kita tuh cuma jadi rounding error gitu. Karena rounding error, ya sudah, mungkin efeknya juga sudah sangat kecil sekali gitu, sehingga bisa-bisa asing nggak beli sama sekali. Karena kalau mereka nggak beli saham yang bobotnya cuma 0,5% satu negara ya, itu nggak akan ngaruh ke tracking errornya dengan indeks tersebut. Justru negara dengan bobot 10-20% itulah yang harus mereka utamakan. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi.
Nah, demikian itu kenapa apa estimasi atau perkiraan saya kenapa aman dan TPIA dikeluarkan dari MSCI Standard. Pembahasan kali ini bukan rekomendasi beli, jual atau tahan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.